Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Zaman Yesaya di wilayah timur dekat kuno ada satu kebiasaan ketika ingin menyambut raja yang akan datang. Kebiasaan itu diilustrasikan di dalam ayat yang kita baca ini. Waktu raja mau datang ke satu kota atau satu tempat, maka jalannya dipersiapkan betul. Bukan hanya ketika sudah sampai di satu tempat, satu wilayah, bahkan jalan menuju ke sana dipersiapkan benar supaya tidak menjadi hambatan, halangan, dan semua bisa berjalan dengan lancar daripada perjalanan raja yang akan datang itu. Bahkan jikalau perlu, bukit-bukit yang menghambat itu diratakan dan jalan itu dibuat sebagus mungkin supaya raja tidak terhalangi, supaya perjalanannya tidak ada hambatan apa-apa. Bahkan bisa untuk menghiasi jalan itu supaya tampak lebih bagus. Itu menyatakan satu sambutan yang antusias, yang sukacita, yang penuh dengan kegembiraan ketika sosok raja datang ke satu wilayah tertentu. Nah, saudara, apa yang menjadi kebiasaan waktu itu digambarkan di dalam Yesaya 47, di dalam Yesaya 40 ini, ketika akan menyambut dia yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa. Bukan hanya Israel, tapi bangsa-bangsa menantikan kedatangan sang raja ini. Ini adalah tanda penghormatan, tanda bahwa betapa pentingnya raja yang akan datang itu, sehingga jalan-jalannya pun yang secara fisik dipersiapkan. Saudara bisa perhatikan itu dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini. Sekarang dari ayat ini, maka kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema kesiapan menyambut Natal. Kesiapan menyambut Natal. Waktu saya menyampaikan tema ini untuk jadi satu perenungan kita pada petang ini, saya tidak menggunakan kata persiapan, tapi kesiapan. Ada hal yang hakiki yang membedakan antara persiapan dengan kesiapan. Kesiapan mengacu kepada keadaan yang sudah siap untuk menyambut. Tidak perlu lagi kita gerasa-gerusu, tidak perlu lagi kita sibuk sana-sini untuk menyiapkan kedatangan Tuhan kita. Karena kita sudah siap dengan itu. Beda dengan persiapan. Persiapan itu adalah proses atau tindakan kita mempersiapkan banyak hal untuk menyambut event Natal ini. Tetapi waktu saya katakan kita harus betul mempunyai kesiapan menyambut Natal, maka ini artinya kita sudah siap sedia. Kita tinggal menantikan dia, tinggal menantikan momen daripada kedatangan Tuhan kita yang kita peringati di hari yang istimewa. Jadi itu penekanannya. Ini bicara tentang berita keselamatan bagi bangsa yang ada di dalam pembuangan. Ada satu nubuatan yang disampaikan bahwa mereka harus mempersiapkan diri akan kedatangan raja yang akan membebaskan, akan menyelamatkan mereka dari pembuangan, dari banyak penindasan, kesulitan, tantangan yang dialami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara spesifik ketika bicara bagian ini, LAI memberikan judul berita kelepasan. Berita kelepasan ini tentu tidak lepas dari sikon, situasi, dan kondisi yang dialami oleh umat Tuhan kala itu. Walaupun ini bicara tentang nubuatan yang akan terjadi, penggenapan dari firman Tuhan, tetapi di situ ada esensi yang ingin disampaikan, bahwa mereka akan dilepaskan, akan dibebaskan daripada pembuangan, daripada hal-hal yang selama ini mereka takutkan. Itu poin yang ingin disampaikan di dalam bagian ini. Tetapi, saudara perhatikan, sebelum semua itu terjadi, Tuhan bilang persiapkanlah jalan.
Persiapkanlah jalan akan kedatangan Tuhan kita. Itu sebab di dalam tema ini kita akan belajar 3 hal. Sebenarnya ada banyak, tapi saya batasi 3 hal. Yang pertama, untuk mempunyai satu keadaan dan kondisi siap menyambut Tuhan, harus lapar dan haus akan Tuhan. Yang kedua, hati yang merindu. Yang ketiga, hati yang siap. Yang pertama, saudara, lapar dan haus akan Tuhan harus menjadi bagian kita ketika ingin menyambut Tuhan kita. Seorang yang lapar ingin makan, seorang yang haus ingin minum. Kalau secara fisik demikian, maka ini bisa menjadi gambaran yang sangat baik untuk menggambarkan hati kita yang lapar, yang haus, akan menantikan kedatangan Tuhan kita yang akan jadi manusia, jadi daging. Dikatakan demikian, sarx egeneto, itu daging benar-benar manusia, benar-benar seperti kita. Nah, untuk sampai pada dimensi dan elemen yang begitu dalam daripada apa yang Tuhan sampaikan di bagian ini, saudara dan saya harus mempunyai hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Karena tanpa lapar dan haus tidak mungkin kita menantikan Dia dengan semestinya. Jikalau kita tidak mempunyai hal ini, saudara, mungkin kita menyambut Dia dengan segala hal yang bersifat jasmani, yang bersifat kelihatan, tetapi hati kita tidak siap untuk menyambutnya. Dan inilah banyak kali terjadi di dalam persekutuan, di dalam iman-iman Kristen hari ini. Kita pikir menyambut Dia harus dengan mempersiapkan banyak hal dengan jerih lelah. Sampai pada akhirnya, pada hari H ketika firman Tuhan disampaikan, ketika menikmati Natal, tidak ada sukacitanya, tidak ada damai sejahteranya, yang ada cekcok. Saya beberapa kali perhatikan, di event-event Natal seperti ini, di situ menjadi satu ajang percekcokan antara satu sama yang lain di dalam kepanitiaan. Atau juga di dalam satu sidang, satu jemaat. Karena orang semua menghabiskan energinya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tetapi esensi Natal itu sendiri hilang daripada peringatan Natal itu sendiri. Itu yang saya katakan dalam tema ini, kesiapan Natal penting sekali di dalam penyambutan akan kedatangan Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan ini waktu disampaikan kepada orang Israel dalam konteks nubuatan, mereka menantikan pembebasan. Saya dan saudara juga demikian. Kita menantikan momen itu. Walaupun mungkin kita sudah mengalami secara spiritual di dalam pengalaman-pengalaman spiritual kita. Tetapi perlu lagi diingatkan, karena manusia ini sering lupa. Tuhan begitu baik, tapi kita lupa bahwa Tuhan baik. Tuhan begitu peduli dengan kita, tapi kita kadang pura-pura tuli dan bisu dan tidak peduli dengan kebaikan Tuhan bagi kita. Sehingga dengan demikian Tuhan selalu, bahkan setiap hari Tuhan datang, firman Tuhan bilang kepada umatnya, Dia berseru kepada umatnya, pulanglah, kembalilah, datanglah kepadaku. Tapi ya, umatnya banyak kali tidak memperdulikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati lapar dan haus harus menjadi bagian kita. Ada satu lagu, itu bagus, judulnya You Are My All in All. Engkaulah segalanya bagiku dalam segalanya. Di situ ada satu lirik yang mengatakan, liriknya mengatakan, when I am dry, ketika saya kering, engkau mengisi cangkirku. You fill my cup. Ya, itu maksud analogi untuk menggambarkan ketika hati kita kering, ketika hidup kita kacau, ketika pikiran kita tidak jelas, arah jalan kita tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Tuhan bilang, Dia mengisi kita dengan kebenarannya, dengan kasihnya, dengan belas kasihannya. Dan dengan demikian, pujian itu bagus sekali.
Firman Tuhan juga banyak menjelaskan tentang itu. Tuhan mengisi kekosongan, kegundahan, dan beban yang kita pikul ini diambil oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia. Di dalam Dia kita bisa melewatinya. Itu sebab Tuhan Yesus bilang, "Datanglah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab aku ini rendah hati, lemah lembut." Datanglah kepada Tuhan. Ini adalah penghujung dari tahun ini. Banyak hal yang kita sudah lewati di tahun ini. Refleksinya begitu panjang. Tapi satu yang kita bisa tangkap, kebaikan Tuhan tetap sama. Mulai dari awal tahun, sudah sampai akhir tahun, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sekarang kita bertanya, kita dari awal tahun sampai akhir tahun ini, berapa kali kita meninggalkan Tuhan? Berapa kali kita lalai di dalam melakukan perintah Tuhan? Tuhan tidak pernah melakukan itu kepada kita. Dan karena itu saudara, supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang sedemikian menyakitkan itu, yang Tuhan benci seperti itu, maka setiap hari kita harus mempunyai perasaan dan kenyataan bahwa kita lapar, kita haus akan Tuhan. Dengan kita lapar, kita haus akan Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Salah satu ucapan bahagia mengatakan demikian. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, akan Allah. Karena mereka itulah yang akan dipuaskan. Mereka itulah yang akan dikenyangkan. Bagaimana mungkin orang yang tidak rasa lapar, tidak rasa haus, lalu dia akan dikenyangkan oleh Tuhan? Satu perasaan, satu kenyataan, bahwa kita betul-betul lapar, kita betul-betul haus, harus menjadi bagian kita setiap hari. Supaya kita tidak merasa bahwa kita sudah paling tahu, kita tidak merasa bahwa kita tahu semua hal tentang firman Tuhan, lalu kita acuh tak acuh dengan kebenaran Tuhan. Itu poin yang pertama. Lapar, haus akan kebenaran, akan Tuhan. Yang kedua, hati yang merindu. Saudara, kita mempersiapkan semua hal untuk menyambut Natal ini. Tetapi kalau hati kita hamba, hati kita biasa-biasa saja, dan kita tidak menyambutnya dengan semestinya, pikiran kita justru ke arah yang lain, itu sama seperti yang dikatakan di dalam nats tadi. Lembah harus ditutup, gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang banyak bukit-bukitnya, yang banyak batunya, yang lekuk-lekuk sana sini, yang bengkok, yang tidak lurus, tidak sesuai dengan semestinya jalan Tuhan. Semua itu harus diperbaiki, harus diratakan. Ini bicara tentang kesiapan hati kita. Hati kita harus punya kerinduan yang besar untuk menyambut Dia. Setiap hari tentunya, bukan hanya pada momen Natal saja. Tetapi secara spesifik, istimewa. Karena ini adalah momen Natal. Maka hati kita harus selalu merindu kepada Tuhan. Saudara, ini bisa kita bandingkan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta begitu, tidak ketemu rasanya gimana. Untung sekarang sudah banyak kemajuan, iptek begitu maju. Orang kalau kangen, bukan hanya voice note, bukan hanya teleponan biasa, bahkan video call. Zaman dulu belum ada. Jauh sebelum itu pakai surat, bahkan jauh sebelum itu tidak ada surat. Ya sekarang akan dimudahkan, ke depan lebih mudah lagi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poinnya tetap sama. Orang yang merindukan sesuatu atau merindukan seseorang, hatinya itu bergetar, pengen supaya cepat terpenuhi apa yang dirindukannya. Seperti itulah gambarannya bagaimana kita menyambut Tuhan kita dalam kerinduan kita. Jangan sampai kita lebih rindu punya baju yang mewah,
harus baju baru, harus HP baru, harus hal-hal yang lain itu baru kita puas. Hati kita, kesiapan hati kita, kerinduan yang ada di dalam sini, ini lebih penting daripada apa yang kasat mata, yang kelihatan itu. Karena yang kasat mata, yang kelihatan, banyak sekali tipuannya, banyak sekali muslihatnya. Orang pakaiannya bagus, tapi belum tentu hatinya baik. Saya tidak bilang bahwa pakaiannya compang-camping, hatinya pasti baik. Belum tentu juga. Tapi poin yang saya sampaikan, tampilan-tampilan lahiriah yang kelihatan, yang bisa dinilai, belum tentu adalah gambaran hati yang betul-betul haus dan lapar akan Tuhan. Gambaran hati yang betul-betul ingin menantikan Tuhan dengan semestinya. Hati kita harus seperti firman Tuhan bilang di dalam ayat ini, bagaikan padang gurun dan padang belantara. Saudara, di padang gurun, padang belantara tidak ada air di sana. Hanya beberapa spot tertentu yang ada airnya. Jadi kerinduan akan datangnya atau menemukan air dan makanan itu besar sekali kalau orang ada di padang gurun. Memang ini menarik sekali firman Tuhan bilang, persiapkan jalan kok di padang gurun. Biasanya orang mempersiapkan jalan menjelang jalan itu sampai kepada satu tempat tertentu. Tapi ini di padang gurun katanya begitu. Dan itu spesial sekali. Menggambarkan kita yang sebenarnya kering kerontang, tapi merasa bahwa kita kepenuhan. Yang sebenarnya kita ada di dalam berbagai-bagai beban oleh karena dosa-dosa yang kita pikul sendiri ini, tetapi kita pikir biasa saja. Tuhan yang paling tahu tentang itu, dan Tuhan menggambarkan itu. Kita ini bagaikan padang gurun, padang belantara. Di situ tidak ada kehidupan yang selayaknya. Orang yang hidup di situ berapa lama tahannya? Memang ada yang tahan, tetapi perjuangannya berat sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti itulah gambaran kita. Orang yang tinggal di sana merindukan akan kehidupan yang baik. Demikianlah kita yang hidup di sini ini, di dunia ini. Kita harus tahu, kenal diri kita, supaya kita bisa merindu akan kedatangan Dia, dan penantian kita adalah penantian yang benar. Hati harus rindu, bukan rindu supaya punya perhiasan emas berlian yang oke, yang bagus, tetapi hati masih tetap buta, pikiran masih tetap tertutup tentang kebenaran. Tidak, sebaliknya, kerinduan ini masih berkaitan dengan bagian satu tadi. Karena sadar orang semacam ini lapar, haus, dia membutuhkan akan kekenyangan dan kepuasan daripada Tuhan baginya. Karena itu hatinya merindu, Tuhan datanglah, Tuhan aku mau menikmatimu, Tuhan biarkanlah engkau bersemayam di dalam hidupku. Itu hati yang merindu. Yang ketiga, saudara, hati yang siap. Sebenarnya kalau mau dipakai satu kata saja dari ayat-ayat yang kita renungkan ini, kata itu adalah pertobatan. Bertobatlah sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan lahir ke dunia, persiapkanlah hati. Persiapan ini bahasa lainnya sekali lagi adalah pertobatan. Pertobatan ini saya gambarkan dengan poin yang ketiga, hati yang siap untuk didatangi oleh Tuhan kita. Seperti tadi ilustrasi yang saya katakan, ketika raja mau datang ke satu tempat, persiapannya secara matang dilakukan. Mana mungkin Tuhan datang lalu kita tidak persiapkan. Waktu kita persiapan seperti ini secara kasat mata kelihatan, itu hal yang baik. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh persiapkan ini. Tetapi jangan karena ini
Kita kehilangan esensi daripada Natal ini. Itu yang tadi saya katakan. Kadang ketika mempersiapkan semua ini, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu di mana sukacita Natalnya? Di mana damai Natalnya? Padahal itu yang menjadi esensi daripada Natal. Tapi kita banyak kali lalai dengan hal demikian. Hati harus siap menyambutnya. Bagaikan kita menyambut seorang tamu datang ke rumah kita. Lebih daripada itu, kita menyambut kedatangan Tuhan kita ke dunia ini. Dan biarkanlah dia bukan hanya secara lahiriah kita bisa peringati, tapi betul-betul ada di dalam hati kita. Kita siapkan tempat yang lapang, tempat yang istimewa di dalam batin, di dalam hati, dalam pikiran kita, supaya Tuhan merajai hidup kita setiap hari. Ini yang disebut sebagai kesiapan di dalam menyambut Tuhan. Karena kalau kita tidak siap, bagaimana bisa menyambut Dia? Kalau kita tidak siap, maka pasti kita akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya saudara, menyambut Tuhan yang paling penting adalah hati kita, adalah pikiran kita, totalitas kita persembahkan kepadanya. Menyambut Tuhan tidak bicara harus baju baru, harus perhiasan yang baru, harus kendaraan, harus aksesoris yang baru semua, tapi hati masih lama. Yang terpenting dalam menyambut Natal, siapkan hati dengan setulus-tulusnya, sebersih-bersihnya, selurus-lurusnya. Jangan bengkok-bengkok seperti yang dikatakan oleh kitab suci tadi. Jangan dia naik turun. Saat momen-momen yang kita pikir bagus, sukacitanya meluap. Giliran setelah itu terjun bebas, di bawah ada kekecewaan, di bawahnya ada kemarahan, kebencian, amarah, dan selainnya yang berkaitan dengan itu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi penghalang dari kedatangan Tuhan. Hancurkan semua penghalang itu. Biarkan Tuhan turun bukan hanya dalam peringatan, tetapi turun langsung masuk ke dalam hidup, ke dalam hati yang paling dalam. Kalau Tuhan bersinar di dalam hati kita, Tuhan merajai hidup kita, maka hidup ini akan penuh dengan makna. Bukan masalah kita kelimpahan, tapi masalah Tuhan memenuhi, melimpahi hidup kita. Kalau ini betul-betul dilakukan, maka kita sebenarnya sudah mendapatkan esensi Natal itu. Tanggal 25 kita akan merayakan Natal kita. Tapi untuk sampai ke situ, hari ini bahkan sebelum hari ini, dan ke depan dan seterusnya, harus selalu siap sedia. Kesiapan itu harus menjadi bagian kita. Buang semua hal yang menjadi penghalang daripada Tuhan memerintah hidup kita. Buang semua itu. Gantikan dengan kasih. Gantikan dengan sukacita. Dengan damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan biar kita bisa kuasai diri kita dalam pimpinan dan otoritas ilahi. Roh Kudus memampukan kita, yang pada akhirnya dengan demikian hidup ini akan penuh dengan warna yang dari surga, bukan warna dunia. Karena warna dunia memberikan warna yang berbeda, yang tercela, yang terus melawan warna Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pakailah itu sebagai satu pijakan untuk menyambut Natal kita. Kesiapan menyambut Natal bukan hanya supaya kita dipikir kita orang Kristen, bukan supaya orang lain lihat, oh dia Kristen. Tidak demikian. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan, tapi kita ditentukan oleh firman Tuhan. Setiap tutur kata kita, perbuatan kita, yang datang dari pikiran dan hati yang bersih tadi ini,
Semua ini ditentukan oleh yang dari atas. Kalau hidup kita ditentukan oleh orang lain, maka setiap hari ada potensi untuk kecewa, sakit hati, marah, dan lain sebagainya. Kita harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Itulah yang disebut sebagai kesiapan kita untuk menyambut Natal. Kesiapan kita menyambut Natal adalah berkaitan relasi kita dengan Tuhan. Seperti apa relasi kita dengan Tuhan, demikianlah derajat kesiapan kita untuk menyambut Natal ini. Oleh sebab itu, kalau mungkin sampai hari ini ada saudara yang belum dibelikan pakaian atau perhiasan atau apalah oleh suaminya, oleh pasangannya, tidak perlu menjadi kecewa dengan itu. Karena bukan itu poin dan esensi daripada Natal. Tapi kalau dibeli, puji Tuhan. Tidak dibeli, tetap puji Tuhan. Karena yang terpenting sekali lagi adalah damai dan sukacita Natal. Ada di hatiku, ada di hati saudara, ada di dalam hati masing-masing anggota komunitas. Kalau begitu adanya, semua akan berjalan dengan baik. Akan berjalan dengan baik. Itulah kesiapan Natal. Sekali lagi, kesiapan Natal adalah lapar dan haus akan Tuhan. Hati merindu akan Tuhan. Dan yang ketiga, hati siap. Lapar dan hauslah akan Tuhan. Rindukanlah kedatangannya, bukan rindukan kedatangan baju baru. Bukan. Siapkanlah hati, bukan siapkan fisik saja. Siapkan totalitas hidup kita. Dari hati maka muncul apa yang ada di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan untuk mengingatkan kita di dalam menyambut Natal ini. Kesiapan hati, itu poinnya. Itu poinnya. Tuhan berkati.